Kendari, Ustaz. Iya, saya domisili di Kendari sekarang. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita main-main ke sana, kita bisa langsung ketemu. Insya Allah. Bisa juga kita di Makassar dulu aturkan acara dulu, Pak Ketua. Nah, seperti itu. Saya sebetulnya silaturahmi darat dulu. Iya, saya sudah ngomong sama Ustaz Saiful. Mudah-mudahan selama Ustaz Saiful di Makassar kita bisa ketemu Om Kusno, Om Muhaimin. Artinya kumpul-kumpul lah. Iya kan? Bisa, insya Allah. Iya, seperti itu. Jamnya yang kita sesuaikan. Iya. Jam-jam berapa kira-kira, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Mataram. Masya Allah, Ustaz Nu'man. Bagaimana kabar Ustaz Nu'man, Mataram, Lombok? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Sehat. Apa? Ya, atur dulu acara, Pak Ketua. Boleh diatur ini acara kita dulu silaturahmi darat. Iya. Kalau besok, bagaimana kalau Minggu besok? Boleh. Ya, Minggu, Om Kusno gimana besok? Besok pagi. Saya menyesuaikan. Saya insya Allah kita orang lokal gitu, jadi bisa diatur waktunya. Hanya saya kalau Pak setiap pagi Ahad ada pengajian seisi online. Iya. Sampai jam 9. Jam 9. Ya. Jadi kita bisa, insya Allah jam 10 ya. Bisa Ustaz ya? 10 boleh. Insya Allah jam 10. Om Kusno. Om Riyad, boleh insya Allah. Insya Allah saya atur, nanti saya informasikan. Di mana? Ya. Tapi sebisa mungkin di sekitar Bulovel saja panakukan Om Kusno ya. Ya, di tengah-tengah lah. Biar aksesnya dari mana-mana. Iya. Termasuk Om Numang, Ustaz Nu'man di sana bisa bergabung besok. Kayaknya belum bisa ini, Pak. Kita bikinkan fasilitas Zoom. Ya lewat Zoom aja. Tapi luar biasa itu. Ya, pokoknya nanti hibrid aja, hibrid. Iya, betul. Boleh. Orang di Dubai ini belum ada ini. Ini ada Dubai tengah malam Dubai. Masih jam 1 malam di Dubai. Ini ada Ibu Bebo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi gelap rumahku soalnya Bella. Tidak berubah Ibu ini 30 tahunan ini. Apanya mau berubah Om Kusno? Iya. Ada Pak Rera. Assalamualaikum. Masih suaranya Pak Rera. Ashar, ya. Palopo, Ibu Evi. Ibu Evi, Palopo. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Al. Bagaimana Mas Al, tidak banjir, Ji? Masih banjir. Ini masih mengungsi nih, Pak. Di mana sekarang, Pak? Soalnya rumah kan hancur, bukan hancur, barang-barangnya berantakan. Di mana Kini? Banjir Asar. Di Hertasning. Betul. Di penginapannya kakak, ada penginapannya kakak, jadi saya mengungsi di sini sudah 3 minggu. Di mana banjir? Perasaan hujan baru aja. Di Puri, di Puri sudah banjir. Banjir masuk. Oh, gitu. Barang-barang berantakan karena tidak pernah nyangka kan masuk. Iya ya. Oh, yang kemarin itu ya, pasar ya? Yang 3 minggu lalu. Iya. Karena perabotan rusak semua, jadi ya sudah kita mau menyusun. Diganti tuh perabotannya. Ya, itu Mi. Ya, alhamdulillah di tempat basah toh. Sekalian Iya. Ada alasan untuk mengganti. Ada alasan untuk mengganti. Digantikan yang lebih baik. Bagaimana Pak Ustaz? Insya Allah. Yang penting bersabar. Ya. Tante Bebo di sana masih di Adi Aksa tadi.
Kardas, Abe. KKN. Keren. Ada yang tahu kabar teman yang namanya Asri yang dulu cowok muka itu? Meninggal. Almarhum, toh. Ustaz. Meninggal nih, Pak. Sudah meninggal. Oh iya iya. Sudah lama nih. Jadi kebetulan kami sama-sama di SOS juga. Iya. Salah satu ya. Itu infonya sakit. Kebetulan kami langganan di Pasar Sentral. Kalau butuh apa lagu-lagu di situ itu 6 bulan karena ketemu, lalu saya ke sana, tiba-tiba sudah bukan dia yang jualan, adiknya. Nah, itu disitulah saya dapat kabar bahwa saudara kita, sahabat kita Asri itu meninggal dunia. Itu kira-kira meninggalnya tahun 92, 93. Jadi sudah Oh, lama dia. Sudah lama. Ya, saya ketemu terakhir di tokonya itu, saya tidak salah ingat, ya benar dia di losnya ya, di Betul, di sentralnya. Ya. betul Ustaz Susno. Ya, betul. Banyak Ini- kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, termasuk terakhir yang saya cari itu Wawan. Wawan yang tinggal di Somboku, ada gang masuk sedikit. Itu coba saya telusuri, ternyata juga sudah mendahului kita. Cuma yang saya kehilangan sampai sekarang ini saya belum tahu jejaknya di mana. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Saiful juga. Mungkin Saiful yang tinggal di Jalan Andi Saiful Mangerangi. Mangerangi. Ya, Saiful betul. Rahman, Saiful Rahman. Saiful Rahman Mangerangi. Saya cari. Ya, Saiful Rahman. Saiful Rahman ya. Iya, kenapa sekarang? Saiful Rahman. Enggak, saya tidak tahu posisinya di mana. Oh. Nah, itu. Artinya memang pada waktu itu, artinya memang komunikasi sangat jarang karena memang teman kita ini kan waktu kelas 1 sendiri kan memang masuknya itu tidak sering. Tidak sering sehingga memang komunikasi kita tidak terlalu jalan, tapi saya ingat terus, bahkan saya cari sampai sekarang tidak tahu di mana. Pas di depan masjid beliau tinggal itu di Manggala. Saiful ya. Benar-benar ya, ingat-ingat. Itu. Yang saya tidak bisa lupa dengan beliau itu kan masuk ke kelas itu kan jarang sekali. Artinya kadang sebulan baru masuk 1 kali. Seketika kita ulangan, teman-teman, seketika kita ulangan, paling terlambat masuk, paling cepat keluar. Tapi hasilnya luar biasa, 100% benar. Dia sudah kenal online barangkali itu Pak Ya, Pesan. seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ciri khasnya beliau teman kita itu rapi kalau pakaian. Bidang studi apapun pasti 100% benar. Begitu ya. Sehingga guru yang setiap guru bidang studi itu tidak ada alasan apa-apa untuk memberikan ini kepada teman kita Saiful. Karena benar memang betul seperti itu. Saya pernah diajak Adam Johari mau diskusi sama Saiful. Tapi karena memang waktu itu Saiful itu waktu saya temu memang sudah di masjid. Tidak pernah lepas dari masjid. Itu seperti itu. Nah, memang aktivis keramat itu. Pak Saiful kemarin. Seperti itu. Cukup aktif di keramat. Pendiam orangnya, pendiam orangnya. Sangat Oh, pendiam. Iya. Oke, baik Pak Muhammad, take over lah. Silakan Pak. Ya, Ustaz semuanya sudah 13 peserta Ya, enggak apa-apa. berjalan. Kita sapa Bu Ira sudah masuk juga. Pak Taslim. Kita yang anunya, hostnya. Kita Suara aku tenggelam, enggak bagus mic-nya. Kayaknya. Bagus nih kayaknya, bagus nih. bagus Sudah nih. bagus ya? Bagus nih. Bagus, Ki. Iya. Oh, alhamdulillah kalau bagus. Oke, mungkin 20 menit ya. Baru kita tanya jawab lah, sapa-sapa lagi di akhir. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat, teman-teman SMA yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini tanggal 1 Januari 2022 kita kembali dipertemukan dalam suasana yang insya Allah sangat-sangat hangat walaupun di luar hujan. Ya. Ini dari beberapa penjuru mata angin sudah muncul ini. Ada yang dari Mataram, Pak Taslim di Makassar atau di Papua ini, Pak Taslim? Ya, belum aktif tapi ya. Ibu Evi ada di Palopo dan Bu Ira Mustamin juga ada. Pak Mustamin juga sepertinya bukan di Makassar. Alhamdulillah, media silaturahmi kita ini telah mempertemukan kita dan atas berkah dan kasih sayang Allah jualah sampai ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Salam dan salawat bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Contoh teladan manusia terbaik yang menjadi manusia terbaik yang pernah Allah kirimkan sebagai contoh hingga akhir zaman, insya Allah. Baiklah, sahabat, saya panggilnya apa ya, sahabat? Saya panggil Bapak Ibu rasanya agak sungkan, kan ini teman-teman SMA semua. Jadi seperti orang asing kalau wajahnya Bapak Ibu, jadi saya panggil saja saudara-saudari saja yang saudara-saudari. Transforma Kak kalau saudara. Iya, jadi biasa saja panggil nama saja. makanya saya bingung ini. Oke, langsung pakai nama. Assalamualaikum Pak Kaharudin Jenot. Alhamdulillah juga sudah bergabung. Teman-teman. Ya, teman-teman semua. Setuju. Alhamdulillah. Tanda teman. Iya, terlalu formal. Alhamdulillah, Pak Mustamin sudah bergabung, Pak Kaharudin Jenot. Jalan Jakarta, Masya Allah sudah bergabung. Kita benar-benar telah melepaskan kerinduan kita untuk bertemu, saling bertatap muka. Pagi ini insya Allah kita akan mulai silaturahmi yang sudah sempat terputus beberapa lama. Mudah-mudahan bisa tetap berlangsung. Dan kita awali silaturahmi itu dengan sama-sama saling mengingatkan. Seperti dengan tema dari pengajian kita insya Allah hari ini yang sudah dikirimkan dengan sangat terencana oleh saudara kita Pak Muhaimin. Jadi topiknya adalah bersahabat karena iman. Insya Allah sebentar kita akan dengarkan tauziah dari sahabat kita, teman kita, saudara kita, Ustaz Saiful Yusuf, yang mudah-mudahan menjadi awal pencerahan yang baik bagi kita menghadapi 2022 ini. Amin. Baiklah, demikian mukaddimah dari kami diamanahkan oleh admin. Selanjutnya, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan silaturahmi kita, saya persilahkan Ustaz, saudara kita, teman kita yang alhamdulillah saat ini nampak tidak banyak perubahan secara fisik ya. Mudah-mudahan juga persahabatan kita yang dulu kita juga tidak banyak berubah, insya Allah. Baik, silakan Ustaz, tafadhal. Berapa menit ini? 20 menit boleh, 25 menit Tausiahnya? boleh. 25 menit insya Allah. 20 menit. Iya baik. Yusran juga ini. Ustaz Yusran sudah hadir. Alhamdulillah sudah ada juga Ustaz Yusran. Ada saya lihat namanya. Alhamdulillah. Canggung ceramah ini. Jangan ingat status Ya, sekarang, baik. status lama saja diingat sebagai teman Ustaz. Karena satu angka Sama juga dulu ketuanya kan.
Baik, kita mulai ya. Ya, silakan. Pada Ya, Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan, teman sekalian, alumni Semada 20 yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji-pujian yang paling agung, syukuran yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Allah punya sembahan kita. Allah yang telah kita, yang telah menganugerahkan kita semua nikmat dan karunia yang tidak seorang pun di antara kita punya. Sebagaimana disebutkan dalam firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha. Dan seandainya menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat yang paling agung yang besar yaitu nikmat iman dan Islam yang merupakan yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan saja. Dan secara lebih khusus lagi nikmat ukhuwah, bersaudara, nikmat bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang terus bersaudara dan berkumpul. Kita berkumpul di dunia, dengan Allah di akhirat kelak dalam surganya yang penuh dengan Amin, amin. ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada manusia agung, manusia yang paling sayyid, pemimpin seluruh anak Adam dari seluruh para rasul, Al-Habibul Mustafa Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah pada keluarga beliau dan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat-sahabat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersahabat di atas iman. Dan satu nikmat seperti yang tadi kita sampaikan. Allah sampai menyuruh kita nikmat tersebut. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ini sebagai sebuah nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Meskipun ayat ini ketika turun berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya mereka masuk mereka itu dalam kehidupan jahiliyah dan kehidupan yang berpecah belah, berperang. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, wadhkuru ni'mat kuntum a'da'an. Ingatlah nikmat kalian ketika kalian dahulunya bermusuhan tentang zaman jahiliyah. Fa'alafa baina qulubikum, menyatukan di antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matina. Maka kalian dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka Islam dengan ajaran persaudaraan ini, dengan ajaran ini, kemudian mampu merubah satu kaum yang mereka sebelum Islam adalah kehidupan yang berpecah belah, mudah terjadi pertumpahan darah di antara mereka, yang lain kemudian yang diperangi membalas untuk tiba-tiba bisa menjadi orang yang asbahtu bi ni'matihi ikhwana. Allah yang menyatukan hati mereka. Maka jika kita bisa bersahabat, kita bisa berteman, kita bisa bersaudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan hati kita, yang di antara hati-hati kita.
Dan ini merupakan yang harus nantiasa kita syukuri. Ada banyak keutamaan bagi orang-orang yang bersaudara, yang bersahabat karena Allah di atas iman dan Islam. Di antara keutamaan orang-orang yang bersahabat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa mereka pada hari kiamat nanti akan berada di bawah naungan, ya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Ketika matahari berjarak 1 mil di atas kepala kita, sangat dekat, sangat panas. Tetapi pada hari itu ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak kepanasan dengan matahari yang jaraknya 1 mil di atas kepala itu. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, kata Nabi. 2 orang yang bersaudara karena Allah. Mereka bersahabat karena Allah, mereka saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan bukan karena adanya tendensi-tendensi duniawi. Tapi bersaudara karena Allah, bersahabat karena Allah. Kita sampaikan kalimat Allah Muhammadur Rasulullah. Orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang laki-laki ingin berziarah kepada temannya kampung yang jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, yang kemudian berupa manusia menemui orang ini di perjalanan. Orang ini, Anda hendak kemana? Katanya, saya hendak berziarah kepada kawan saya fulan di kampung. Kata malaikat, apakah kau ingin berziarah kepadanya karena satu kan yang pernah dia lakukan kepadamu yang ingin membalasnya dengan cara berziarah kepadanya? Karena biasanya kita kan kalau orang berbuat baik ingin kita balas, gitu ya. Itu standar sebenarnya standar. Memang orang baik sama kita, ya kita harus balas dengan kebaikan. Nah, kalau tidak dibalas itu tidak layak, ya. Jadi kalau kita balas kebaikan dengan kebaikan itu standarnya memang seperti itu. Ya, kalau kita mendatangi ziarah berziarah untuk kalau begitu kan bertanya Subhanahu wa taala, ya. Mohon maaf teman-teman, nampaknya sinyal dari Ustadz Saiful terganggu sehingga tadi sempat terputus-putus. Silakan dilanjut, Ustadz. Oh ya. Dilanjut. Suaranya tadi terputus-putus. Baik. Sinyalnya. Jadi dia mengatakan saya berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena Allah mensyariatkan itu, disyariatkan ada keutamaan orang yang berziarah, akhirnya melakukan ziarah itu. Atau juga misalnya karena berziarah karena Allah atau bersahabat karena Allah, karena orang yang saya mau bersahabat dengan ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang bisa mengingatkan saya kepada Allah, maka saya suka untuk bersahabat dengannya. Saya suka berteman dengannya karena berteman dengan orang itu akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua masuk dalam kategori berteman, bersahabat, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu keuntungan dunia yang kita inginkan sehingga kita menjadi
bukan karena satu tendensi duniawi yang ada sehingga kita ingin sebuah persaudaraan. Karena semua persahabatan, semua yang diikat oleh kemaslahatan dunia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal. Dan akan banyak hal yang bisa merusak persahabatan kalau kemudian hanya kemaslahatan dunia. Tapi ketika itu persahabatan itu diikat karena iman, karena Allah, karena kita ingin mendapatkan pahala Allah dalam persahabatan kita, kita ingin mengambil manfaat dari sahabat kita yang dekat, yang bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk juga dekat dengan Allah. Ini merupakan sebuah persahabatan yang insya Allah kekal di dunia dan di akhirat insya Allah Ta'ala. Maka kita berkata kepada laki-laki, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang luar biasa. Kita mendapatkan cinta Allah dan itu tidak mudah mendapatkan cinta Allah wa Ta'ala. Yang salah satu sebabnya adalah kita bersahabat, kita bersaudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di antara keutamaan bersahabat, bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan tempat yang khusus. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan al-mutahabbuna fillahi ala manabir min nur yaqbituhum alaihim nabiyyuna wa syuhada. Orang yang saling mencintai karena Allah, yang bersahabat karena Allah, yang bersaudara karena Allah, pada hari kiamat nanti ala manabir min nur, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar-mimbar cahaya. Ya, mimbar itu artinya tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi itu arti mimbar dalam bahasa Arab. Ya, kita kalau khutbah di masjid ada mimbarnya. Ya, karena mimbar itu asalnya tangganya 3. Ya, Nabi kalau berkhutbah naik tangga itu dia menjadi tinggi, namanya mimbar. Arti bahasanya mimbar tempat yang tinggi. Artinya orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang nanti tinggi. Subhanallah. Ya, kita aja di dunia ini kalau lihat cahaya kan terpesona gitu ya. Kalau kita lihat cahaya, misalnya ada kota-kota besar di malam hari dengan cahayanya yang luar biasa, kita begitu terpesona melihat keindahan cahaya itu. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau kita melihat cahaya di akhirat? Bagaimana kalau kita melihat cahaya di surga? Dan bagaimana kalau kita berada di tempat yang terbuat dari cahaya? Subhanallah. Tempat itu adalah untuk orang-orang yang bersaudara, yang bersahabat, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mutahabbuna fillahi ala manabir min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah akan ditempatkan di atas mimbar cahaya, tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya, yang kata Nabi, yaqbituhum alaihim nabiyyuna wa syuhada. Yang tempat itu sangat diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Artinya, ini merupakan tempat yang khusus, dikhususkan Allah bagi orang-orang yang bersahabat, yang bersaudara, yang berukhuwah, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa di antara keutamaan-keutamaan orang yang menjalin persaudaraan, menjalin persahabatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah itu karena sih maksudnya karena Allah ya. Karena Allah perintahkan menjalin persaudaraan. Selamat ya, itu kan Allah mengharapkan pahala karena pahalanya sangat besar. Tadi yang ketiga karena Allah, karena persahabat itu membuat kita semakin kita saling mengingatkan nasihat ya. Nah, kita berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Itu juga karena Allah. Itu parameter bahwa kita sedang persaudaraan, persahabatan karena Allah wa Ta'ala. Nah, bagaimana
persaudaraan ataupun bisa kita katakan tingkatan persahabatan, pertemanan kan tidak cukup sekedar kita bertemu atau berkumpul-kumpul kan, itu bagi dari pertemanan, persahabatan, tapi tentu ada lebih. Kalau kita lihat dalam kita ada cek. Ya, monitor. Ya, monitor Ustaz. Ya, suaranya memang agak ini. Agak hilang. Oh iya. Ya, lanjut Ustaz. Ya. Normal. Iya. Ada beberapa tingkatan lapangan hati, lapangan dada, dan bisa melapangkan dada kita untuk saudara kita. Mohon maaf teman-teman, ini oke, sempat terputus. Silakan dilanjut Ustaz, sudah kembali lagi sinyalnya. Sepertinya ya hujan ini sempat mengganggu. Silakan. Sudah. Baik, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kembali. Ya, Silakan. Ya, baik. Yang pertama, tingkatan persaudaraan namanya salamatus sadri, kelapangan dada. Bagaimana kita melapangkan dada kepada saudara-saudara kita. Lapang dada artinya mudah memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Ya, tidak cepat tersinggung misalnya. Ya, bisa memahami kekurangan yang ada pada orang lain. Kita melapangkan dada kita. Kelapangan dada ini merupakan satu amal yang sangat memang tidak mudah ya, melapangkan dada. Apalagi ketika orang berbuat salah kepada kita beri maaf, itu bukan hal yang mudah. Tetapi jika kita mampu melakukannya, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menceritakan tentang seorang ya sahabat. Nabi pernah dulu dengan para sahabat, lewat seorang laki-laki. Nabi mengatakan akan lewat di depan kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Tidak lama kemudian lewat seorang laki-laki sahabat masuk masjid, masuk melaksanakan sholat. Kata saya, oh ini orang penduduk surga. Besoknya Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Beliau bilang lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Tidak lama lewat seseorang laki-laki, ternyata orang yang sama dengan yang kemarin. Itu sampai 3 kali berturut-turut Nabi katakan seperti itu, yang lewat orang yang sama. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau penasaran, apa sih amalnya orang ini? Kok sampai 3 hari berturut-turut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia ini penghuni surga, padahal dia masih berjalan-jalan di atas bumi ini sudah dikatakan penghuni surga. Akhirnya dia datang ke rumahnya, minta izin, boleh nggak saya nginap di rumah Anda 3 hari 3 malam? Oke, silahkan nginap di rumah saya. Maksudnya dia mau lihat ini amalnya apa sebenarnya orang ini. Ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli ibadah dia. Dia nginap di rumahnya 3 hari. Setelah 3 hari dia ambil kesimpulan orang ini amalnya biasa-biasa saja. Ya, bahkan mungkin beliau menganggap amal dia lebih banyak daripada amal orang ini yang Nabi katakan dia penghuni surga. Maka setelah 3 hari dia berkata kepada sahabat itu, saudara, saya ini sebenarnya minta izin menginap di rumahmu karena saya dengar Nabi mengatakan kamu itu penduduk surga. Saya ingin tahu apa amalmu. Kata orang itu, ya, yang kamu lihat selama 3 hari ini itulah amal saya. Ya, sederhana saja. Maka sahabat Abdullah bin Amr merasa kalau gitu amalnya ya sederhana saja orang ini. Tapi kata orang itu, tapi ada satu yang kamu tidak lihat. Apa katanya? Saya ini setiap malam saya sebelum tidur, saya memaafkan semua orang yang berbuat salah kepada saya. Allahu Akbar.
Ini tidak mudah, ya. Setiap malam sebelum tidur dia ingat-ingat siapa sih orang buat salah sama saya maafkan. Ya Allah, saya halalkan. Ya Allah, saya halalkan. Saya maafkan. Tidak menyimpan dendam di hatinya. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, inilah ternyata. Katanya, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la tutaq. Wah, inilah ternyata prestasimu, saudara. Ya. Ini yang kamu lakukan yang orang lain tidak mampu lakukan. Mampu memaafkan orang berbuat salah tanpa orang minta maaf. Setiap hari, sebelum tidur, dia tidak ingin tidur dalam keadaan hatinya itu ada kebencian pada seorang muslim. Itu salamatus sadar. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari kebencian kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kita mampu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita meskipun dia tidak minta maaf. Ya, apalagi kalau dia memang sudah minta maaf. Ya, lebih-lebih lagi kita seharusnya memberikan maaf kepadanya. Karena itu memberi maaf itu dalilnya sangat banyak. Ya, sementara minta maaf dalilnya sedikit. Karena minta maaf itu gampang, memberi maaf itu yang susah. Ya, sehingga yang banyak dalilnya itu adalah dalil yang menganjurkan kita memberi maaf, dan itu yang susah. Maka dimotivasi supaya bisa memberi maaf. Kalau minta maaf sih ya gampang, kita berbuat salah tinggal minta maaf gitu. Nah, ini yang pertama, salamatus sadr. Yang kedua adalah mencintai, menyukai untuk orang apa yang kita suka untuk diri kita. Dalam sebuah hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Itu terjemahan letterleknya begitu. Kalau terjemahan yang biasa kita baca, tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Nah, itu yang biasa terjemahannya. Kalau letterleknya sampai dia suka untuk saudaranya, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka untuk dirinya. Jadi kalau saya suka hidup tenang, saya juga ingin saudara saya hidup tenang. Ya, saya suka hidup dalam keamanan, saya juga ingin saudara saya hidup dalam keamanan. Saya ingin hidup dalam kedamaian, saya juga suka saudara saya hidup dalam kedamaian. Demikian pula apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, kita juga tidak suka terjadi pada saudara kita. Makanya ketika kita misalnya di Palestina, kaum muslimin terjajah, rumah mereka dia bombardir, nyawa mereka melayang, kita tidak merasakan itu sebenarnya. Tetapi kalau itu terjadi pada diri kita, kita tidak akan suka. Maka di antara ciri kita bersaudara dengan mereka adalah kita tidak suka terjadi pada saudara kita apa yang kita tidak suka terjadi pada diri kita. Ya, sebagaimana kita suka terjadi pada saudara kita, apa yang kita suka juga terjadi pada diri kita. Nah, ini membuat orang akan mudah menolong orang lain gitu ya. Mengapa kita tergerak menolong orang yang miskin, yang fakir? Karena mungkin istilahnya empati barangkali ya. Karena kalau kita berada dalam keadaan seperti itu, kita pasti tidak akan suka. Saya tidak suka kalau saya ini miskin. Maka saya ketika melihat orang miskin, saya juga tidak suka dia miskin. Saya ingin bantu supaya dia tidak jadi miskin. Makanya saya bersedekah, saya kasih modal ya supaya dia bisa bangun sebuah usaha misalnya. Supaya sebagaimana saya tidak ingin miskin, saya juga tidak suka orang jadi miskin. Saya tidak mau jadi orang jahat, maka saya juga tidak mau orang lain jadi orang jahat, maka saya nasihati, saya ajari, saya ceramahi. Ya, karena saya ingin untuk saudara saya apa yang saya ingin untuk diri saya. Ya. Itu tingkatan yang kedua. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di sini kita juga menjadikan kita tidak mau menyakiti orang lain seperti kita tidak suka disakiti orang lain. Maka kalau kita tidak suka misalnya difitnah, saya juga tidak suka memfitnah orang lain. Ya, kalau saya tidak mau digibahi, saya juga tidak mau menggibahi orang lain. Ya, kalau saya tidak suka dizolimi, saya juga tidak mau menzolimi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tertinggi adalah namanya al-ithar. Namanya al-ithar. Jadi mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini tingkatan yang tertinggi dalam persaudaraan. Ya, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang keadaan sahabat Ansar dan Muhajirin. Ketika sahabat Muhajirin berhijrah, ada satu ketika seorang sahabat tiba dari hijrah di malam hari,
Ya, namanya orang hijrah tidak punya apa-apa, datang dalam keadaan capek, lapar. Nabi malam itu tidak punya apa yang bisa dihidangkan. Maka Nabi katakan pada sahabatnya, siapa yang bisa menjamu saudara kita malam ini? Ada seorang sahabat dia ingat masih ada makanan di rumah, cuma sedikit. Ya, karena kehidupan saat itu sangat bersahaja memang. Dia katakan, saya Rasulullah, saya jamu di rumah saya. Maka dibawalah orang yang baru tiba hijrah di rumahnya. Sampai di rumahnya dia bilang sama istrinya, tolong keluarkan makan malam kita. Ini ada tamunya Nabi yang perlu dijamu. Kata istrinya, ini makanan cuma cukup untuk kita. Ya, tidak cukup untuk orang lain. Ya, bahkan anak-anak juga belum makan. Kata coba dibujuk anak-anak supaya tidur. Ini tidak enak nih, saya sudah katakan sama Nabi, saya siap menjamu ini. Maka istrinya pun memujuk anaknya untuk tidur. Dikeluarkanlah makanan yang sedikit itu. Sahabat ini berpikir, ini makanan cuma sedikit. Orang ini datang dari hijrah 450 km dari Mekah ke Madinah, pasti sangat capek dan sangat lapar. Kalau saya temani makan, dia tidak akan puas makannya. Maka saya harusnya tidak makan bersama dia. Tapi kalau saya tidak makan, dia pasti merasa tidak enak. Maka apa dia lakukan? Orang dulu kan pakai pelita ya, pakai pelita. Pelitanya dimatikan. Jadi gelap gulita. Ya, makanan dihidangkan. Begitu dihidangkan makanan, orang dulu makan pakai kapara, ya pakai nampan. Itu nampan. Dia matikan pelitanya dan dia katakan, mari kita makan saudara. Tuan rumah ini berlagak seperti makan, tangannya kayak kemana-mana gitu di atas nampan itu. Seperti orang makan. Padahal tidak makan sama sekali. Tamunya makan sampai kenyang, subhanallah. Ya, dia telah mengutamakan orang lain daripada dirinya. Ternyata keesokan harinya Nabi tanya sama sahabat ini, kamu bikin apa tadi malam? Kenapa ya Rasul? Ada ayat turun. Allah mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat Ansar ini lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka juga sangat membutuhkan. Kalau kita berkelebihan dan kita bantu orang itu biasa. Kalau kita berlebih. Tapi saat kita butuh dan kita mampu memberikan apa yang kita butuhkan kepada orang yang lebih membutuhkan, ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka dikatakan al-ithar wa yu'thiruna. Mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri. Nah, ini tingkatan-tingkatan persaudaraan, persahabatan yang luar biasa memang. Ya, tidak mudah. Ini gampang diceramahkan. Saya cuma bisa ceramah juga ini. Tapi tidak berarti saya sudah mengamalkan. Ya, kita semua, Allah musta'an, kita semua berusaha untuk bisa mengamalkannya. Ya, ini kita ceramahkan, saling kita mengingatkan, bukan berarti yang berbicara ini sudah mengamalkan semua, tidak sama sekali, tapi mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita, taufik pada kita semua, bisa menjadi orang yang sudah melapangkan dadanya, memaafkan orang lain, yang menyukai untuk orang lain apa yang dia suka untuk dirinya, dan bahkan sampai pada tingkatan bisa mendahulukan orang lain di atas dirinya sendiri. Mohon maaf ini berlebih 2 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah, pesan-pesan yang sangat-sangat pas dengan kondisi kita saat ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kurang lebih 25 menit kita sudah mendengarkan tausiah dari teman Ustaz Syaiful Yusuf tadi, yang mungkin saya sarikan beberapa poin yang penting, bahwa persaudaraan itu sangat penting, dan mencintai karena Allah itu ganjarannya adalah Allah akan mencintai kita. Jadi bukanlah sebuah kerugian, tapi merupakan sebuah keuntungan, dan itu merupakan ajaran Islam kita untuk mencintai saudara kita, mencintai teman kita, agar kita juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling mencintai karena Allah, di hari kemudian nanti insya Allah akan dianugerahkan oleh Allah mimbar yang terbuat dari cahaya, yang merupakan mimbar yang sangat diinginkan oleh para nabi dan syuhada. Kemudian 3 tingkatan yang tadi disebutkan oleh Ustaz,
3 tingkatan persaudaraan, rasa cinta kita kepada saudara kita. Yang pertama adalah berlapang dada, yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang itu minta maaf. Tingkatan yang kedua adalah bisa memiliki perasaan empati atau menginginkan saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan itu. Dan sebaliknya juga kita tidak ingin saudara kita mendapatkan musibah atau keburukan sebagaimana kita ingin terhindar dari keburukan tersebut. Tingkatan yang terakhir yang paling tinggi menurut apa yang telah disebutkan tadi adalah bagaimana kita mencintai saudara kita dengan lebih mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan daripada saudara kita, lebih daripada keinginan dan kebutuhan kita sendiri. Jadi ini adalah pesan-pesan yang sangat-sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga manakala kita bisa menerapkan persahabatan, cinta mencintai sesama muslim, maka tidak akan ada lagi jurang pemisah, tidak akan ada lagi orang-orang yang sulit di antara kita, karena semuanya sudah saling merasakan, saling berempati. Persoalan saudara kita adalah persoalan kita juga. Terima kasih banyak Ustaz atas pesan-pesannya, tausiahnya. Insya Allah pertemuan kita ini teman-teman SMA ya, yang alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi kembali. Kita bisa belajar untuk saling mencintai sebagai sesama muslim. Saya merasa sangat terharu hari ini karena begitu besarnya pahala yang kita bisa dapatkan dengan mencintai saudara kita, dengan bersahabat dan mencintai karena dasar iman, bukan karena dasar duniawi atau kepentingan semata. Sekali lagi saya mewakili teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan tausiah ini mengucapkan terima kasih banyak atas tausiahnya Ustaz Saiful. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa saling ingat mengingatkan dan tidak bosan-bosannya untuk berlapang dada menerima berbagai macam hal-hal yang baik. Kita berlapang dada kalau seandainya kita juga berbuat salah dan diingatkan oleh teman-teman kita. Kita senantiasa siap untuk menganggap apa yang disampaikan oleh teman kita itu adalah bentuk cintanya kepada kita. Bukanlah bentuk protes atau kritik yang mau menjatuhkan saudaranya, tapi semata-mata karena bentuk cinta kita lah, sehingga kita mau mengingatkan sesama kita, saudara-saudara kita. Terima kasih Ustaz. Kita tutup dulu tausiah pagi kita subuh hari ini, hari pertama di tahun 2022, dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbil hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya tidak ingin mengakhiri pertemuan yang sangat membahagiakan pagi hari ini, tapi karena acara inti sudah selesai, saya persilahkan kita boleh bersilaturahmi, saling sapa menyapa bagi yang masih ada kesempatannya. Insya Allah kita akan selalu berada pada kondisi ini. Saya tidak tahu ini jadwalnya Pak Muhaimin ini setiap bulan atau ada saran ya? Ini lepas sekarang sudah lepas. Ya, silakan lepas ya. Silakan. Ya, silakan. Masya Allah. Tapi mohon izin duluan, Dek. Silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Numan.
Izin keluar kayaknya, mungkin ada tamu. Oh, izin keluar. Oh, saya kira ada usulan. Masya Allah. Saya ini ingin menyapa dulu ini Pak Kahar. teman kita, Pak Kaharudin Jenot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Pertemuan yang lalu ini tidak sempat kita mendengarkan suara beliau ini. Alhamdulillah subuh hari ini 1 Januari dengan kesibukan beliau, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kangen kita ini, Ustaz Kahar. Coba boleh 1-2 menit. Iya, coba. Ya. Silakan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk semuanya. Ustaz Saiful, lama tidak jumpa. Iya, Ustaz Masya Allah. Ustaz Fatrai. Ustaz semua di sini. Alhamdulillah. Ada Ustaz Mirzam juga. Iya. Masya Allah, Ustaz semua. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Saya juga baru buka WA tadi jam berapa tadi? Jam 5.10. Iya. Bergabung agak terlambat, mohon maaf. Silakan Ustaz Kahar. Kita kangen dengar apa aja, ngomong iya, aja. Apa aja bebas. Kita kangen aja dengar ini. Aduh, suaranya. Rasanya sudah berpuluh tahun ini. Silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Mungkin sedikit sharing terkait dengan amanah yang akhir-akhir ini saya mendapatkan dari pemerintah Republik Indonesia. Amanah ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya potensi kita dengan pemerintahan sekarang ini, meskipun kita tahu bahwa di dalam pemerintahan ada banyak warna-warna di dalam situ, tetapi kita yakini bahwa di dalam pemerintah itu masih banyak sebenarnya insan-insan Indonesia, orang-orang Indonesia yang memiliki idealisme untuk membangun dan membangkitkan kembali umat Islam di Indonesia ini. Kita harus yakini dan itu yang harus kita dukung. Nah, terkait amanah di PT PAL ini, saya benar-benar kepercayaan dari pemerintah sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin kita akan melakukan satu pembangunan alutsista untuk membangkitkan kembali izzah umat yang selama ini kita belum pernah bangun, itu dengan akan dibangunnya alutsista yang dengan jumlah yang ini akan menjadi sejarah baru Indonesia. Sejarah baru Indonesia, baik dari sisi nilainya, baik dari sisi jumlahnya dan sebagainya, dan juga dari sisi usaha untuk membangun kemandirian dan usaha untuk membangun efek deterrent, efek gentar, yang itu di dalam surat Al-Anfal, wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah olehmu dari apa-apa saja yang kamu miliki. Nah, itu kan persiapannya itu bukan persiapan sekedar persiapan yang devisa yang tinggi dan sebagainya, tapi persiapannya itu wa min ribatil khail, seperti yang ditambah, persiapan yang benar-benar membuat kita itu memiliki bargaining position yang kuat di dunia, di depan negara-negara yang lain. Nah, ini yang sedang pemerintah sekarang, Presiden Jokowi yang begitu mempercayakan itu kepada Menhan, Pak Prabowo, sehingga posisi kita saat ini, Indonesia saat ini, menjadi, boleh dikatakan sekarang menjadi bintang di dunia. Kita di mana-mana, di Eropa dan sebagainya, ketika ada pameran-pameran teknologi, pameran-pameran persenjataan, Indonesia itu menjadi bintang saat ini. Karena mereka melihat geliat yang begitu besar yang dilakukan Indonesia. Nah, ini memang salah satu tugas amanah dari pemerintah, dan sekaligus kalau bagi saya inilah amanah langsung dari Allah SWT terkait dengan ayat tadi,
bahwa persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan yang terkait dengan kekuatan militer terutama. Jadi seperti kuda yang ditambat, kuda perang ya. Mungkin Ustaz Saiful mungkin seperti itu Ustaz ya. Iya. Nah, ini kami butuh doa dari teman-teman semuanya untuk dalam menjalankan tugas ini, dalam menjalankan amanah ini. Itu mungkin sedikit sharing yang kita bisa ini. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Ya. Barakallah, Masya Allah. Barakallah. Betul-betul ini sebuah informasi yang sangat membahagiakan. Manakala salah seorang teman kita, Bapak Khairul Jenot ini saat ini diberikan kesempatan untuk berbuat lebih banyak, berkontribusi untuk Islam, khususnya secara umum Indonesia. Ya, kami turut berbahagia manakala apa yang diamanahkan itu benar-benar bisa dilaksanakan, dan kami insya Allah akan berdoa atas kebaikan dan niat baik dari teman kita Khairul Jenot ini, selama niatnya itu adalah memang untuk kemaslahatan umat secara umum, adalah kemaslahatan orang-orang Indonesia. Saya kira itu merupakan sebuah kontribusi yang sangat besar, dan kami cukup bangga. Dan kalau kami tidak bisa berkontribusi langsung, teman-teman SMA ini ya minimal kita berdoa mengaminkan. Ya. Tapi manakala bisa berkontribusi juga, saya kira Ustaz Kahar lebih paham ya apa kontribusi yang bisa kami lakukan untuk membantu niat baik tersebut. Dan saya yakin sumber daya manusia kita, selama niat itu ada dan kesempatan itu juga ada, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Sebagaimana sahabat dulu ada, saya lupa itu siapa namanya Ustaz, seorang sahabat ya dari masyarakat biasa yang kemudian dia ingin menjadi gubernur, kemudian dia akhirnya doanya diterima dan dia akhirnya bisa menjadi gubernur walaupun dia tidak punya latar belakang. Siapa namanya itu Ustaz Saiful? Sahabat ya. Akhirnya dia bisa menjadi pemimpin, jadi gubernur pada masanya, dan itu karena memang kesungguhan dia, niat dia untuk berkontribusi. Dan Ustaz Kahar ini memang kalau kita baca dulu ceritanya, ya biografinya, memang dari kecil dia mau dan berniat untuk berkontribusi secara lebih besar untuk kemaslahatan. Alhamdulillah Allah memberikan jalan untuk itu sehingga sampai saat ini ada kesempatan untuk itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Kahar, dan juga tentang klarifikasi bahwa tidak semua yang kita lihat di media itu seperti apa yang sebenarnya. Karena yang kita dengar dan kita baca biasanya itu adalah Indonesia ini begitu terpuruk ya dengan kondisi politik dan berbagai hal yang lain. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Kahar pagi ini itu membuat kita bangga bahwa tetap kita bisa menjadi sebuah bangsa yang punya kebanggaan dengan apa yang kita bisa hasilkan, dan orang-orang yang ada di pemerintahan tidak semuanya seperti yang kita baca di media, bahwa tidak ada yang bisa kita harapkan. Ada orang-orang baik, dan kita yakin banyak orang-orang yang baik yang betul-betul mau berbuat yang terbaik untuk Indonesia, dan juga membuat Indonesia ini menjadi negara yang kemudian disegani oleh negara-negara yang lain untuk hal-hal yang bersifat positif, ya, sumber dayanya, kemudian manusia-manusianya, persiapan-persiapannya terhadap berbagai macam potensi-potensi yang mengganggu dan sebagainya. Terima kasih banyak Ustaz Kahar, itu memberikan kita pencerahan yang sangat-sangat berharga pada pagi hari ini. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini lepas. Saya mungkin mau minta izin nih, mau pamit dulu. Baik ya. Ya. Saya jam 7 ada kasih, mengisi pengajian online lagi jam 7, jadi mau pindah. Terima kasih, biar istirahat dulu. Ya, istirahat. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Pak Mamin silakan. Mumpung ada Pak Kahri ini yang saya kan sempat di Kick Andy itu. Ya, ada tiga jukunya itu Pak Kahar. Juku oranye, juku hijau, juku A itu yang apakah masih dalam tahap pengembangan, dan saya kira cita-citanya itu menerbangkan gratis gurunya itu masih hidup atau tidak itu ya? Atau ada penerusnya masih bersahabat dengan anak-anak beliau itu? Coba diceritakan bagaimana Pak Kahar, silakan. Terutama jukunya itu, juku hijau, juku biru, juku A. Saya baru dengar itu. Yang saya dengar beliau berbincang dengan Prabowo mengenai sistem alutista dan selama beberapa jam. Itu yang saya baca beritanya. Tapi itu juku-juku itu saya belum pernah dengar itu. Bagaimana itu Pak Kahar? Itu di Kick Andy. 3 jukunya itu coba. Oh. Bagaimana itu Pak Kahar? Coba jelaskan dulu apa. Wah, juku itu ya juku dari bahasa kita. Ikan, iya. Jadi saya membuat tiga teknologi underwater, 3 jenis kapal selam tanpa awak gitu, yang saya beri nama juku orange juke. Jadi panggilannya juke biar agak keren sedikit. Dan juga mengkamuflase ini dari bahasa apa? Iya, oke. Jadi orange juke, green juke, kemudian ada yellow juke. Terakhir ada Finjuku. Finjuku ini kapal selam tanpa awak yang sudah dipersenjatai dengan memuat 4 torpedo. Nah, ini akan menjadi kedepannya akan menjadi senjata utama untuk melindungi perbatasan kita yang begitu luasnya, tapi saat ini kita itu benar-benar menjadi jalan tol bebas biaya. Semua kapal selam dunia. Jadi dengan posisi geografis kita yang begitu strategis, ini justru kita menjadi jalan tol bebas yang kita tidak bisa kontrol sama sekali. Nah, ini yang kedepannya akan kita jaga dengan teknologi-teknologi itu. Alhamdulillah, sekarang sudah dimulai proses untuk pembangunannya. Yang orange gimana? Orange Semuanya. Tapi memang tidak dipublikasikan karena ini kan jadi rahasia persenjataan kita. Oh, jadi yang green, orange sama fin tadi itu memang itu semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri yang satu sama lain saling memperkuat. Iya. Gitu. Jadi belum untuk dipublikasikan. Jadi kita alhamdulillah ini adalah orang-orang yang mendengarkan langsung dari Pak Kahardin Djenot ini hal yang mungkin belum diketahui oleh publik. Alhamdulillah. Tidak akan dipublikasikan ke depan juga. Jadi meskipun sudah ya, diproduksi dan diletakkan di perbatasan-perbatasan di beberapa tempat-tempat strategis, terutama di depan kalau ibu kota negara kita adalah Jakarta, nanti di depan laut di situ akan dijaga sekian banyak kapal selam tanpa awak untuk melakukan perlindungan. Kalau boleh tahu, Ustaz itu dia pakai tenaga apa jadinya? Pakai nuklir? Karena itu kan dia tidak ada awak, kemudian dibiarkan dia patroli sendiri. Sementara ini masih biasa ya. Sementara ini masih biasa. Jadi tetap dengan fuel. Bahan bakar dengan diesel dan sebagainya, tapi kedepannya memang dikembangkan untuk energi hidrogen maupun nuklir. Jadi masih kembali ke base-nya, setiap ada waktu kembali ke base-nya untuk kembali bertugas lagi ya, begitu ya. Iya. Benar-benar itu sebuah sistem pengamanan teritorial kita yang insya Allah kalau jadi memang sangat-sangat membantu kita. Ya. Kalau tentang guru saya yang di Kick Andy, halo? Ya, silakan. Bulan setelah acara itu beliau meninggal, tapi meninggalnya memang di kampung halaman di Sulawesi Tengah. Jadi setelah itu saya tunaikan janji untuk memberangkatkan beliau ke Sulawesi. Dan sampai di Sulawesi, 6 bulan berikutnya beliau meninggal. Sekarang, alhamdulillah,
dengan putri beliau yang juga guru saya, terus masih bersilaturahim. Dan mudah-mudahan nanti dengan guru-guru kita di SMA nanti kita bisa terus silaturahim. Amin. By the way, Pak Kahar sekarang base-nya di mana jadinya? Di Surabaya atau di Jakarta? Surabaya, Jakarta. Oh, dua ya gitu ya. Keluarga di Surabaya? Di Surabaya. Oh iya, tapi berkantor di Jakarta ya, lebih banyak di Jakarta mungkin ya. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak, sebelum kita akhir dulu, saya pikir semua punya kegiatan dan aktivitas hari ini. Untuk keluarga Pak Ketua, Pak Tarai, silakan. Ada yang kita mau sampaikan sebelum Terima kita kasih, Om Kusno. Saya pikir menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Om Kusno, bahwa kegiatan kita ini kan adalah kegiatan yang luar biasa manfaatnya. Walaupun saat ini yang bisa berpartisipasi, saya monitor tadi itu baru 22. Harapan kita bahwa ke depan jauh lebih banyak ini menjadi tanggung jawab kita semua agar supaya semuanya bisa aktif. Oke. Hanya saja mungkin yang mengenai pelaksanaannya tadi pertanyaannya Ustaz Kusno, apakah itu per bulan ataukah per minggu? Ya kira-kira bagaimana Ustaz Muhaimin? Ya kan? Artinya kita berharap bahwa kegiatan ini betul-betul bisa menjadi kegiatan yang rutin kita lakukan. Iya. Manfaatnya luar biasa. Kalau mungkin saat ini yang bangun subuh, sebetulnya bukan yang bangun subuh itu sedikit, tidak. Karena dari sejak awal setelah kita buka, yang monitoring, yang baca chat itu banyak-banyak sekali. Ya 100. Oke, ya 100. Tapi ternyata yang bisa ikut bergabung dengan kita hanya 22. Apakah per minggu atau per bulan? Ya silakan Ustaz Muhaimin, kita akan tindak lanjut secara bersama-sama. Ya pembicaraan awal kan satu bulan sekali kan? Ya. Apakah dari per 2 pekan untuk sementara 1 bulan sekali? Ya silakan. Ada sahabat lain. Kemudian yang kedua, mohon maaf Ustaz Muhaimin, apakah dimungkinkan ini khusus untuk Semada 90 dulu atau mungkin bisa kita buka untuk semua angkatan? Artinya paling tidak menurut saya kalau misalnya semua angkatan bisa berkesempatan dengan volume yang bisa masuk di sini, kalau saya dengar dari Mbak Nunung itu masih berkapasitas 100. Artinya awal-awalnya mungkin bisa kita pikirkan itu agar supaya bisa teman-teman alumni juga bisa bergabung setelah ini berjalan dengan baik. Seperti itu Ustaz Muhaimin. Ada bicara Pak Mirsa nih tahu. Setuju Pak Mirsa. Ya silakan bicara dulu sama Mirsa ini. Silakan Ustaz Mirza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Banyaklah mudah-mudahan kita nih bisa sehat semua. Amin. Di tahun kemarin kita banyak kehilangan saudara, banyak kehilangan rekan-rekan gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini semoga Allah lindungi, Allah jaga kita semua. Dan semoga Allah berikan kesuksesan, kebahagiaan untuk kita dan keluarga serta anak-anak yang saleh. Setuju sih kalau ya belajar dari beberapa yang saya ikuti, bahkan saya menjadi alumnus di beberapa perusahaan. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti bukan hanya untuk angkatan kita, tetapi ini bisa menjadi lebih besar dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah rahmat buat kita. Amin. Saya setuju sih, balik lagi mungkin kalau memang ini sebulan sekali, mungkin ini termasuk giroh sih ya, jadi memang nggak mudah kalau kita lakukan seminggu sekali. Minimal kita berikhtiar dari sebulan sekali, mudah-mudahan di 2 bulan ke depan kita bisa 2 minggu sekali sih. Begitu Ustaz Muhaimin, begitu Pak Ketua dan Pak Kusno. Terima kasih kesempatannya.
Ya, benar. Saya boleh tambahkan gini. Ini kalau kita memang sudah sepakat, insya Allah kita buatkan jadwal setiap bulan. Insya Allah kita buat saja awal bulan gitu ya. Awal bulan kita supaya teman-teman lebih mudah bergabungnya. Dia anytime dia awal bulan kita ada pengajian lagi nih. Hanya ada yang saya ingat ini sebelum Pak Kahar ini keluar. Kemarin program kita itu kan ada bahwa kita ingin alumni kita bisa berkontribusi dalam bentuk ada kuliah umum, hal-hal yang update menyangkut science tech atau apa gitu, kuliah umum. Kemarin itu Pak Iwan ya, Pak Ikhwan di Jerman, di Dubai siap. Nah, ini saya mau minta Pak Kahar, halo, masih ada? Masih ada tahu itu. Saya mau minta waktunya, coba bisa ada waktunya kita bikinkan kuliah umum yang serius gitu. Bapak cerita tentang apa untuk membangkitkan kebanggaan kita terhadap NKRI kembali. Sekarang ini masalahnya kebanggaan kita sebagai orang Indonesia ini mulai terdegradasi akibat berbagai informasi yang tidak mau kita harus terima dari media-media, mungkin ada kepentingannya gitu ya. Sehingga rasa kebanggaan kita terhadap Indonesia itu di luar permainan bola ya, itu rasanya menurun gitu. Bapak bisa enggak ada waktu enggak ini dischedule-kan, kita bikin kuliah umum, Bapak bicara tentang bagaimana kita punya persiapan dan bagaimana kita usaha sebagai bangsa yang kemudian bangga bisa membuat gentar negara-negara lain. Dan kita akhirnya kemudian memiliki kepercayaan diri untuk menjadi dan siap menjadi bangsa yang besar. Kira-kira ada waktu nggak ini Pak Kardun? Ini program kita nih alumni. Karena saya tahu Bapak sibuk sekali. Ya. Ada waktu nggak kira-kira? Allah bisa. Ya, kita atur Bapak aja yang sebutkan waktunya. Kami Allah, kita atur waktunya. Ya, Bapak ada waktu enggak kapan? Atau kita buat online, kita buat versi nanti saya infokan, saya WA. Hibrid, oke. Saya WA. Jadi kalau bisa live, Bapak ada waktu di Makassar itu akan sangat bagus. Tapi kita akan buat hibrid juga untuk online. Semua angkatan. Nah. Mudah-mudahan Februari mudah-mudahan saya ke Makassar. Februari tanggal berapa estimasinya? Minggu keberapa? Pekan keberapa? Tanggalnya nanti saya infokan ya. Oke, nanti kami akan follow up melalui WhatsApp gitu ya, Pak Kahar ya. Oke, insya Allah. Baik, alhamdulillah itu salah satu program alumni ya untuk mendapatkan kuliah umum dari teman-teman kita yang alhamdulillah mungkin bisa memberikan informasi atau hal-hal update yang lain di luar kegiatan rutin kajian-kajian kerohanian seperti ini. Baik, masih ada mungkin tambahkan Pak Ketua atau gimana sebelum kita tutup? Ya mungkin akan kepala sekolah kita dan guru-guru sekarang untuk masuk pada saat kegiatan Pak Kahar itu. Oh iya bisa, tentu saja kita akan undang. Kalau Pak Kahar sudah ada Februari, insya Allah kita akan buat masif informasinya, termasuk mengundang guru-guru kita. Sekolah. Ya, insya Allah. Ya silakan Pak Ketua. Ya. Kalau dari saya Ustaz Muhammad sudah cukup. Saya kembalikan Pak Muhammad untuk apa? Ya, silakan. Kita yang tutup Pak Muhammad. Kita yang tutup kita hostnya. Baiklah, ini kan tadi sudah ditutup sebenarnya. Jadi ini informal kita tutup. Tapi insya Allah kita akan senantiasa berhubungan dan kita selalu diikat oleh persaudaraan atas dasar iman dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kami akan follow up dan akan untuk rencana tadi kita akan WhatsApp dengan Pak Kahar dan insya Allah kegiatan ini setiap bulan awal bulan kita upayakan selalu kita lakukan tanggal 1 atau pekan pertama ya, pekan pertama hari libur gitu ya, pekan pertama hari libur insya Allah kita akan selalu jadwalkan kegiatan ini. Dia akan hubungi pembicara Ibu Ira. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ini belum ada suaranya dari tadi tapi alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Silakan.
Saya silakan dilanjutkan online private chatting, silakan untuk yang ingin bersilaturahmi. Saya ingin mengakhiri ini melalui media online. Semoga kita bisa bertemu lagi pekan depan insya Allah paling lambat. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersatu bersama-sama, bersaudara insya Allah dalam Islam, dan karena perintah Allah untuk senantiasa saling mencintai karena Islam insya Allah. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara saya. Saya tutup, mohon maaf, izin untuk menutup ini. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lili, Pak. Izin kita end aja semua ya Pak Kusno. Insya kita akan bertemu kembali bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.